kan gagal duitnya di perusahaan properti. Loh ini panjang tawurannya sampai segitu. Gitu loh. Akhirnya Cina, ya sudah kalau kamu mau nyerah, nyerah aja. Bikin film The Forbidden Kingdom. Serahkan tongkat Sun Gokong kepada dari Amerika kepada Cina. Akhirnya anak muda Amerika kecil ini bawa tongkat Sun Gokong diserahkan ke Cina. Artinya ya sudah. Akhirnya apa? Ya HSBC nggak? HSBC pede dong. Bank Devisa New York nyerah. Lu ini negara. Nah, Cina melakukan itu, Jepang melakukan hal yang sama. Samurai dibangkitkan kembali. Akhirnya apa? Semangat menghidupi negaranya. Sampai bangsanya mau menghidupi negaranya, membeli produk dalam negeri 2 kali lipat lebih mahal, dia mau. Namanya politik dumping. Dia mau, padahal beli di dalam negeri dia lebih mahal. Jadi sampean jangan bayangkan Alphard di Jepang lebih murah daripada Alphard di Indo. Nah, dia lebih mahal 2 kali lipat. Nah, karena apa? Semangat Bushido para samurai, dia harus menghidupi bangsanya. Kalau enggak, siapa yang akan menghidupi bangsanya kalau bukan orang Jepang? Tapi dia menghadapi situasi paling sulit, apa? Mempertemukan gap antara generasi tua dan generasi muda yang berdarah dalam restorasi Meiji menghadapi Tokugawa. Peralihan dari rezim samurai ke rezim restorasi Meiji modernitas. Bunuh-bunuhan, habis-habisan. Anak-anak muda nggak boleh menerima sejarah itu dalam sesuatu yang menyakitkan. Dijelaskan dengan landing yang enak, bikinkan film sederhana. You harus tahu inilah yang harus dipilih oleh Jepang. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nah, kartun jadi film. Loh, kami pernah mikir ini. Ya, kenapa Malaysia pelan-pelan bisa hancur itu perusahaan makanan anak-anak di Malaysia? Mate. Gara-gara masa depan Malaysia diserahkan pada si Uping dan si Ipin. Dia tidak berbicara hamburger, dia bicara ayam goreng, spaghetti, tutup apa-apa tutup. Gara-gara tren anak Malaysia kembali ke ayam goreng. Karena masa depan Malaysia tahu antar ras gak boleh pecah. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dari kecil dengan anak India namanya Jarjit. Ya nggak boleh lupa di situ ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Ya nggak boleh lupa di situ ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini cara mereka mengatur kebangsaannya. Itu dulu di Jawa Timur diatur mulai Cak Durasim. Ya, mulai film Joko Sambang, Sarip Tambah Oso, komplit itu. Betapa melawan Belanda. Betapa Cina melawan Jepang. Jepang tak pernah menang kalau kelahi dengan orang Cina dalam film. Pokoknya sejago apapun orang Jepang dalam berkarate pasti terakhir kepalanya diinjek sama orang Cina. Nah di sini juga dulu begitu. Makanya di generasinya Pak Kos, di generasinya Pak Bupati, ini masih ingat. Kamu orang masih ingat, mesti kalau Belanda itu kowe, mesti begitu. Lodro, dikenalkan. Film Joko Sembung, film apa? Nei. Nah, hari ini nggak ada yang menceritakan itu. Mulan itu sejarahnya orang Cina, diceritakan, dibiayai. Siapa yang membiayai? Pemerintah Cina. Yang ngerjakan siapa? Hollywood. Ada nggak yang menceritakan bahwa bangsa ini bukan bangsa yang kecil, bangsa ini bangsa yang besar? Nggak ada yang ceritakan sekarang. Hampir kita ini lost, nggak ada yang ceritakan. Kita lebih suka menceritakan apa Korea, apa gitu. Kita lupa Korea itu juga melakukan hal yang sama. Untuk apa? Narik resources. Kalau dominasi kebudayaan sudah masuk, resources naik. Saya punya pengalaman cerita tentang kasus Korea ini, Pak Emil. Dulu kita selalu membanggakan kalau berbicara tentang konser musik. Konser musik di dunia tidak ada yang mengalahkan konser Metallica tahun 95 di Moskow. Itu konser terbesar di dunia, 6 juta orang. Bahkan perang dingin antara Amerika sama Soviet jebol gara-gara konser musik. Orang berbicara musik pemersatu bangsa. Jadi bukan tante pemersatu bangsa aja, dulu sudah ada namanya
namanya musik pemersatu. Ada namanya Metallica, 6 juta penonton. 6 juta penonton. Itu seolah-olah nggak akanlah ada sejarah konser sebesar itu. Bahkan Woodstock juga nggak bisa sampai di situ. Akan tetapi tiba-tiba ketika COVID dihajar sama BTS, dihajar sama BTS-nya Korea itu. Sekali konser daring, nggak luring, yang nonton di atas 100 juta orang sekali konser. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali, setahun bisa dihitung dengan tiket rata-rata di atas 250.000. Tak hitung total uang masuk dari BTS ke Korea dalam 1 tahun 1.250 triliun. Ayo. Saya ngitung kayak gitu walaupun gak lihat duitnya, tak hitung. Lah bangsaku kapan bisa seperti itu? Gak ada yang menceritakan. Kita selalu diceritakan jelek terus, apalagi anak milenial ini iseng banget, punya keris musyrik. Ini kan pegel kita dengarnya itu. Punya tumpeng musyrik, wayang musyrik. Begitu terus apa sing apik ini apa kan? Bendera merah putih musyrik, punya TNI Polri tohut. Kita nggak pernah lagi menceritakan apa sih yang baik. Presiden Indonesia nggak punya ijazah. Iya apa nih? Ini utak-utak nyungsep itu ya kayak gitu. Jadi tidak sedang berpikir tentang ke depan itu, tapi mundur aja. Lah orang sudah jadi presiden kok mau urus ijazah SMP nih lo tuh. Goblok itu ya cuma nemen-nemen. Lah terus kita disuruh mengimbangi. Ono si goblok ini melok mikir ya susah. Di Jarno kok berbagi kopeng. Jadi kita ini kadang iseng banget orang itu. Itu. Nah kalau Pak Agus memang harus mencari jejak masa lalu, rezeki orang, memang kerjaannya Pak Agus kalau itu. Duit dari mana apa itu kerjaannya Pak Agus itu. Makanya waktu ruwet itu di KPK, ini musuh ini minta Pak Agus minta Gus datang ke KPK ngaji itu. Beneran? Oh iya ruwet. Tiba-tiba kita ini mundurnya lucu, nggak ada satupun. Bangsa jahiliyah, bangsa kita ini sebelum ini dulu, bangsa yang jorok, bangsa yang ini selalu begitu diceritakan. Dia lupa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sederajat dengan bangsa yang lain, bahkan mungkin lebih maju. Tahun 300 itu loh kita sudah bisa bikin kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan yang disebut tempat jin buang anak itu. Itu kan iseng orang kayak begini. Bagaimana Kalimantan disebut tempat jin buang anak? Tahun 300 mereka sudah bisa bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Bikin itu kerajaan. Bikin kerajaan besar sama kerajaan Martapura di sana udah bisa. Tahun 400 itu loh di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan yang tempat perangnya kemarin menghasilkan korban banyak. Itu kan tempat perangnya kerajaan Kanjuruhan. Jadi sekali-sekali minta tumbal lagi, hati-hati itu harus diruat itu lapangan sepak bolanya itu. Jadi bukan salah siapa-siapa ya, ada masa lalu yang dejavu diulang lagi masuk pada Gesdate kalau kata orang Jerman kan begitu. Ini ya. Ada itu sejarah, itu jejak-jejaknya ada. Tahun 600 sudah berdiri kerajaan Mataram, 400 di Sunda sudah berdiri kerajaan Tarumanegara, 500 berdiri kerajaan Salokanegara di ujung kulon. Kita sudah bangkit, kita bangsa besar, makanya nggak usah heran. Nah ini nggak diceritain coba. Kita punya kisah cinta yang sama. Kalau di sana Kais Laila, di sana ada Cinderella. Itu semuanya sama. Ada Sampai Engtai, ada Romeo Juliet. Di sini juga ada Ande Lumut. Ada nggak ada? Anak-anak kita dulu kan dinyanyikan Redolesi Ande Lumut, Temurunono putri Kanggung gai putri mekang ayu rupane, letih ngapangiku kanta di arane, ibu kulombo dan purun
ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Lho. Padahal kula pengen ngerti kuburan yuyu kangkang ini juga. Tak ziarahan ya, pegawai ini cip-cip tok. Itu ada kan. Entet, ada begitu. Sing nandur kacang tawa-tawa ibu sapa? Entet. Itu hilang sekarang yang menceritakan itu. Sehingga seolah-olah kisah cinta yang paling hebat itu kisah cintanya Romeo Juliet, Titanic, paling gitu. Nggak ada yang menceritakan kembali Roro Mendut, Roro Citro. Bahkan ujung dari ininya apa? Rokoknya Roro Mendut itu dilelang zaman segitu. Bekas rokoknya Roro Mendut itu dilelang dari Belanda, klepek-klepek kalau sudah ngerokok bekasnya Roro Mendut. Ya bu, tungani sudah mata kaca itu jarang goyang atau apa pokoknya mehek-mehek. Ibu tiri yang kejam diceritakan dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Orang kuat diceritakan sebagai Samson, kita punya Batu Bondowoso. Binatang bisa ngomong dalam pura-pura ninja, kita punya Kancil Nyolong Dua apa bedanya? Ayo, kalau bercerita tentang bahasa penakluk, Eropa penakluk, Arab penakluk, Cina penakluk, silahkan ceritakan mereka sebagai bangsa penakluk. Tapi harus diingat, Cina pernah ditaklukkan Mongolia, Arab ditaklukkan Mongolia, Eropa luluh lantak karena Mongolia. Tapi bangsa penakluk pertama yang bisa menaklukkan Mongolia, bangsa Singasari dari Nusantara. Duitnya dikeluarin untuk menceritakan Kertanegara ini dengan ekspedisi Pamalayu itu, untuk dikerjakan Hollywood. Itu Jawa Timur yang punya soalnya Pak Bos. Entah ya berapa triliun gitu. Harus ada yang menceritakan bangsa penakluk betapa ekspedisi Pamalayu itu menghabisi orang-orang Mongolia. Tiba-tiba sekarang keramik laku, padahal waktu itu keramik dibuang di sungai sama kerajaan Majapahit. Kenapa banyak keramik di lautan kita? Karena begitu diperdagangkan di sini keramik tidak laku. Karena bangsa ini sudah bukan keramik, tapi logam. Keramik itu larane cah cilik. Di sini sudah logam. Piringnya ayam muruk itu kalau habis makan piringnya dibuang. Nggak ada terus seksi kurah-kurah itu nggak ketemu. Ini dibuang. Loh, makanya itu terlihat dari alat musik kita. Kemampuan metalurgi kita terlihat dari alat musik. Orang Arab alat musiknya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa alat musiknya gitar, kayu, tali. Orang Cina kecapi, kayu, tali. Orang sini alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini saya cerita terus sopo, karena ini negara mesti hadir menceritakan itu dalam penggarapan apa? Film, apa? YouTube, apa? Nggak ada yang menceritakan ini. Sehingga kita iseng betul. Apa aja jelek. Kawinan musyrik. Gara-gara ada pisang, musyrik ini gara-gara pisang. Kenapa? Loh, orang mau kawin, kenapa dikasih pisang misalnya? Kamu harus ingat, hiduplah seperti pisang. Pisang itu dibunuh berapa kali pun tidak akan pernah mati sebelum berbuah. Lah menungso iki nek iso aja ngasih mati nek urung ono manfaat itu kan selalu ada. Ini kita kadang lupa yang begitu. Takir sing tatak pikirmu rapi. Ya kan gitu. Takir sing tatak pikirmu. Ya sing ono gedange wis tak geget-geget wis tak kadang-kadang kayak tebu aku wis mantep gedang mlebu. Kan gitu kan wong Jawa. Dadi ora kok kayak lambe. Sama dengan orang mau transaksi perbankan, mestinya kan ngomong begini-begini, terus nggak dikasih form gitu aja, tanda tangan isi. Itu kan sama dengan yang begitu. Nah, ini lupa sing cerita sopo. Afrika kenapa kemudian nggak bisa bangkit? Storytellingnya nggak punya dia, nggak ada yang bisa bercerita. Sopo yang cerita Afrika? Nggak ada yang menceritakan bangsa-bangsa. Makanya Arab itu kenapa menjadi kuat? Ya diceritakan. Cina diceritakan. Kalau
kalau India punya Mahabharata, punya Ramayananya, ceritanya bisa kemana-mana. Di Indonesia punya prosa terpanjang dunia, namanya Lagaligo dari Sulawesi, menceritakan Saweri Gading. Kita nggak ada yang ceritakan itu. Dipikir kita nggak punya budaya tulis, punya kita. Karena yang cerita, apa yang harus cerita? Ya kan? Ada yang menceritakan tentang ini. Sawung Galing, Joko Berat, gitu. Dulu kan ada. Sarip, tangi meneh, sakera, gitu kan ada. Coba, iya kan? Loh ini kan Pak Emil ini kan dari waktunya kan banyak habis di Eropa. Bangsa Eropa selalu menceritakan dia punya hantu, namanya Halloween. Kayaknya kan yang dulu saliannya Halloween, apa? Genderuwo. Lebih banyak kita ini. Tapi nggak ada yang menceritakan gitu loh. Sana Halloween diceritakan, menjadi mengorbankan manusia di Taiwan, di Korea, termasuk di Arab tiba-tiba ada pesta Halloween. Kenapa Halloween diceritakan? Padahal Halloween ini malu humui loh nih wakil orang cerita, lalu dikodak-kodak tuh. Jadi lu serem kita. Arab punya jin, Eropa punya ghost, punya apa? Hantu apa ya kalau orang yang di Casper, Ghostbuster gitu. Nah, itu kita itu lebih komplit sama itu. WW Gombel, Sundel Bolong, loh, Banaspati, Kuntilanak, Kolor Ijo, Suster Ngesot. Lebih banyak kita Jerangkong. Komplit kita yang hantu yang paling akeh Indonesia. Tapi nggak ada yang menceritakan. Tiba-tiba kemudian sirsat adalah obat. Kita punya sirsatnya yang cerita orang Amerika. Albumin diceritakan sama orang Amerika, padahal yang punya Pak Kutuhe awak dhewe. Pak Kutuhe loh. India nggak mau kalah, dia cerita tentang Cana. Ayo, kita punya Mujaher. Tiba-tiba Amerika apa Malaysia cerita tentang Lohan. Ini kan itu. Kita dua Welut sama dua Sidat. Tiba-tiba yang cerita tentang itu orang Jepang. Apa namanya? Welut itu orang Jepang. Unagi. Disebut unagi lebih mahal daripada welut. Iya. Nek es teh murah, nek lemon tea larang. Nek kopi hitam murah, nek black cafe larang. Kok doain lho. Bedanya apa? Itulah kita ini dipaksa dari pasar, makanya kita nggak boleh bercerita. Karena kita adalah pasar terbesar di dunia, kita nggak boleh cerita. Ojo ngasih cerita. Nah mestinya dari Eropa ini cerita dong tentang Indonesia. Menjalankan jadi wakil gubernur tugasnya apa? Cerita kepada dunia bahwa kita memiliki sesuatu yang asli Indonesia. Cerita. Jangan melok bangun jembatan, sudah dia ngurus itu PU. Cerita, menjalankan yang bisa berkomunikasi kepada dunia internasional. Ceritakan. Apa itu dulu Bhinneka Tunggal Ika? Ketika sekarang dunia sedang dilanda kesemrawutan kayak begini, apa? Kita ini pasar terbesar di dunia kan di pasar. Nggak boleh cerita. Kita cerita dikit jelek. Padahal kita yang punya barangnya. Sana yang punya ceritanya, total cerita itu larang. Menjadi kan gitu. Nah itulah makanya semua bangsa itu kesini dulu mencoba ini apa sih? Karena kok ono bangsa kok survive, kuat, sampai akhirnya bangsa ini kemudian tidak boleh ketemu dengan dunia internasional. Ya tadinya bangsa kita ini sanggup bertemu ke sana. Bayangkan Saweri Gading dari kemarin dan barusan ini saya barusan turun dari Makassar, saya belum pulang. Saya barusan acara dengan Polda dan di Makassar, baru turun ini tadi di Surabaya.
langsung besok nanti habis dari sini pulang, udah berapa hari nggak pulang, jadi orang atus sih. Loh, itu mencuri perempuan Cina ke Jawa. Sunan Gunung Jati mencuri ongting dari Cina, mungkin diambil. Aku sampai nggak ada cerita, nggak ada lagi yang bercerita seperti itu. Sehingga kita kehilangan banyak sekali referensi karena nggak ada. Nah itu sebenarnya Pak Emil ini yang punya bahasa kesana. Aku bahasa Inggris gue elek soalnya. Aku ini I love you, itu pun sekali kuucapkan dan nggak berani lagi kuucapkan lagi, nggak berani sudah. Karena lahir anakku itu, jadi hanya sekali kuucapkan kepada ibunya dia itu I love you, habis itu nggak berani lagi saya mengucapkan kepada yang lain. Jadi yang saya ingat benar kan bahasa Inggrisnya Pak, aku ceritakan. Ini banyak sekali yang bisa diceritakan. Konstruksi-konstruksi yang sekarang dunia nggak punya, kita punya semua. Ini, nah dulu bangsa ini bisa ketemu langsung, berdagang langsung. Tapi kemudian memang bangsa ini menghadapi sesuatu yang pertarungan besar dengan dunia internasional. Ketika apa? 1515 bangsa ini kemudian jalur perdagangan internasionalnya dikunci Pak Emil sama Portugis. Selat Malaka dikunci karena apa? Parameswara kalah, atau Sultan Megat Iskandar Shah Raja Malaka kalah, dikunci, bangsa ini tidak bisa bergerak keluar. Akhirnya kemudian maklar seluruh perdagangan adalah bangsa Portugis dan bangsa Eropa yang lain. Nah itu terus, dan itu diulang lagi ketika Traktat London. Indonesia masuk ke Belanda, Singapura, Malaysia masuk Inggris. Diulang lagi setelah itu. Inggris memberikan hak waktu kepada Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Perdagangan 1 jam itu duit, wis tentean. Ibarat kita pergi ke pasar, ibu-ibu kesiangan, kangkung yang bagus sudah habis, tinggal yang jelek-jelek. Saham yang bagus habis di Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Begitu kita mau mencoba pindah ke IKN, dibully. Padahal akan menggeser waktu satu jam. Lu ini pinter kita koro. Macam melu sing aneh-aneh, wak sampai uwe itu. Nah, kan gitu. Loh, makanya dulu kemudian bangsa ini terus menghadapi tekanan yang cukup kuat. Akhirnya meledak perang di mana-mana. Resources dikuasai. Jadi jangan dikira kita ini diem-diem ini sebenarnya juga menyumbang pada kebangkitan Eropa, karena hampir Belanda ngambil dari sini. Nah itu terjadi. Setelah itu kemudian meledaklah peristiwa Diponegoro melakukan perang dari persoalan real sepur sama makam. Bagi orang Jawa yang namanya makam itu penting karena dia bagian dari sejarahnya. Bagi Belanda makam gak terlalu penting, yang penting rel kereta api. Kata Belanda, oh makam aja loh, kata Belanda, makam aja kok, kata Diponegoro, yuk real aja kok. Akhirnya ribut, perang itu. Akhirnya perang meledak di seluruh Jawa, Belanda bangkrut. Itu 2 juta gulden habis di sini, 200.000 pasukan terbaiknya habis. Akhirnya Belanda nyerah. Ini kalau terus-terusan begini mati kita. Maka ada anggota DPR Belanda akhirnya sadar itu. Dulu DPR itu namanya Volkskrant. Nah, anggota Volkskrant Belanda namanya Van de Venter pergi ke Belanda sana menceritakan keadaan ini kepada Ratu Wilhelmina. Ya Ratu, ini Hindia Belanda udah gak bisa dijajah dengan kekerasan. Mereka melawan dan kita bangkrut. Terus mau apa? Ya sudah, ajarkan orang sana biar nanti orang sana gagasannya sesuai dengan gagasan Belanda. Disepakati oleh Ratu Wilhelmina, lahir politik etis sekitar tahun 1856-an itulah. Lah akhirnya anak-anak Irlander ini bisa sekolah. Gitu kan, bisa sekolah gitu. Di sini bisa sekolah Wongkoloro, terus banyak bisa sekolah. Tapi yang Londo itu wah gitu. Ditekan tropus di sekolah. Loh kan mereka menganggap bahwa kita ini kan turunan Munyo.
bahwa manusia terbaik itu manusia Arya, itu Eropa. Bangsa kita ini turunan Pithecanthropus erectus itu loh. Makanya orang Belanda nyebut orang Jawa itu kowe. Kowe itu siapa? Anak munyo. Makanya sampean jangan menyebut temennya kowe, wih anak munyo. Gak punya hak konstitusi. Makanya bener orang Surabaya kon kenek dikongkon iso ngongkon. Nek sampean kaki masih punya kekuatan, penjenengan kang jumeneng. Nggih, sinuwun kang iso dijaluki ngarsa dalem kang berdiri di depan kita. Punya akon kalau kowe. Ya kowe itu bunyo, belum dadi. Enggak punya hak konstitusi, maka aja nyolok kanca ngempo. Kowe itu Belanda karena kita turunan Pithecanthropus and kowe. And kowe orang, makanya benar begitu. Nah itu kowe. Gitu. Nah akhirnya kowe-kowe ini bisa sekolah, tapi ya nggak bisa sesuai dengan kelas Belanda karena tetap inlander. Kelas 2 yang boleh sekolah lebih elit dari kelas inlander, Arab, India, Cina. Makanya Arab, India, Cina ini kelas 2, kelas 1-nya India, Belanda, kelas 3-nya adalah kowe tadi itu inlander sekolah. Nah karena sekolah gitu loh, cakrawala berpikirnya terbuka. Nah dasar anak-anak Indonesia begitu dia sekolah nggak cuma berhenti di Belanda, itu nggak jalan-jalan kemana-mana. Begitu jalan-jalan kemana-mana ketemu buku selundupan yang ditulis oleh Ernest Renan, bercerita tentang what is the nation, apa itu bangsa. Bangsa itu apa? Lah itu lahir pemikiran kebangsaan, bagaimana bisa kuat harus bersatu. Lah ketika berpikir bagaimana harus bersatu, landasan Indonesia cukup kuat untuk bersatu. Makanya 28 satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air itu terjadi. Jong Java, Jong Islami Tengkun, Jong Celebes, semua bersatu. Kenapa? Karena landasan sebelumnya bangsa ini memang bangsa yang bersatu, punya Bhinneka Tunggal Ika. Yang Islam yang mayoritas ini menselaraskan dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan menerapkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Imbang di situ. Islam berbicara tentang persamaan, perbedaan, tapi harus hidup saling bertanggung jawab. Bertemu antara konsep Bhinneka Tunggal Ika dengan konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling hidup bertanggung jawab. Makanya kemudian kebersamaan di Indonesia yang dasar awalnya Bhinneka Tunggal Ika bertemu dengan gagasan kaum muslimin yang diajarkan Rasulullah tentang ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya menjadi rakyat. Jadi rakyat itu sunnah tersulit dari Nabi bisa diterapkan di Indonesia. Kalau sunnah yang dibicarakan orang sekarang ini kan sunnah gampang, Mas Emil. Sunnah gampang, kalau sunnah jenggot itu sunnah mudah. Kalau nggak dicukur panjang sendiri. Kalau sunnah cingkrang itu kalau diketok ya tinggi. Sunnah makan itu mudah, tapi sunnah menata manusia yang berbeda-beda tapi bisa hidup saling bertanggung jawab, itu sunnah yang susah karena terkait apa? Problem politik, sosiologi, antropologi, problem-problem yang lain. Nah kita berhasil menempatkan ra'iyah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatakan atas nama Tuhan, lahirlah diktator mayoritas. Yang kanan atas nama Tuhan. Yang kiri kita juga nggak bisa terima, karena di kiri ini proletar. Begitu proletar ini berkuasa, lahir diktator proletar. Lihat, sama-sama diktator kiri, diktator kiri, kita ra'iyah di tengah-tengah. Nah, ini pertarungan terus ini, kiri kanan, tapi kita berhasil. Lahir musyarakah, dari ra'iyah lahir musyarakah yang kemudian dikenal dengan konsep masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena dulu di awal barengnya Bhinneka yang menata para wali, maka kemudian teritorinya disebut wilayah.
wilayah. Akhirnya kemudian disepakati persatuan dari pertemuan Bhinneka Ra'iyah dengan konsep nation state yang dipahami oleh anak-anak hasil politik etis, bertemu dalam titik Dokuritsu Zumbi Tusakai, Dokuritsu Zumbi Kinkai atau BPUPKI dan PPKI. Lahir kesepakatan apa? Bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, de jure de facto Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemimpin tertinggi di Indonesia. Maka Pak Kusnadi sah secara syar'i memimpin sebuah negara. Mas Emil sah secara syar'i, Pak Bupati sah secara syar'i karena berada dalam ruang apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kerangka ra'iyah, rakyat. Lah itu makanya kemudian santri gak ada persoalan yang wis yo. Bareng maju. Makanya ketika kemerdekaan kok butuh perang itu budal. Karena bisa menerapkan sunnah yang demikian sulit ini, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa menerapkan konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah ini satu golongan ini boleh dimetok. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini dijaga di tengah-tengah ini, dijaga di tengah-tengah. Makanya ketika butuh merah putih, butuh apa, nyawa, ya budal, perang ya budal. Wong ini sebagai simbol pemersatu, butuh teritori jaga budal, bahkan ketika butuh gendera budal, mati. Wong itu alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, bangsa, agama bersatu dalam satu negara. Budal. Lah 10 November itu kan kasus bendera sebenarnya. Kasus bendera yang disobek di Hotel Yamato. Itu. Yang kemudian menghasilkan pertemuan antar komandan, yang santri mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober. Nah, dalam 22 Oktober akhirnya meledak 10 November. Dan ketika 10 November, Gubernur Jawa Timur juga Gubernur Suryo itu. Beliau ini yang memimpin wilayah dan teritori untuk melawan Belanda, menjadi koordinator perang Surabaya. Yang lain masuk ya ditata sama beliau, semua punya wilayah. Makanya terakhir sebelum meledak 10 November malamnya, ini Gubernur yang ngatur, ini sektor ini. Cuman ceritanya karena santri harus mau ngawur, tahu wabrai ngono ae kan. Ngerti pokoknya seperti kebal, tahu wabrak gitu aja. Lu artinya ini problem merah putih. Yang sebelumnya di Jawa Tengah, kalau memakai merah putih ditembak. Tapi orang Jawa Tengah harus ya sudah, daripada ditembak, kibarkan di dalam rumah. Kalau Belanda masih curiga, tiangnya kasih tebu. Belanda masih curiga, tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga kayak pari. Masih curiga kasih pisang. Masih curiga bawa tumpeng karo ingkung. Mangan. Oh ternyata mangan kayak gitu. Akhirnya nasi habis, ayam habis, padi rontok, pisang mengering, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Itulah simbol anak kami Indonesia. Ada di situ. Nah Surabaya menjadi kocok-kocok ke disuwek, ngono ae kesuwen salah ngene Pak. Akhirnya meledak itu. Meledak itu. Akhirnya bisa dipertahankan. Indonesia punya bendera merah putih. Makanya saya curiga kalau sekarang ada orang mengatakan, "Wong sekarang itu gak minta nyawa, cuma minta gini tok merah putih itu." Cuma gini tok, ngono sing ngarani merah putih bid'ah musyrik. Saya khawatir zaman perang nenek moyangnya itu nggak ikut gitu. Turu ya. Bangsa itu nenek moyangnya NKRI harga mati namanya ini melok 10 November pernah. Dan bangsa ini tidak melupakan itu, semua dihargai.
Yang 22 Oktober resolusi jihad dihargai sebagai hari santri, yang 10 November hari pahlawan. Jadi bukan sesuatu yang kecil. Merah putih itu simbol negara. Makanya dia nggak boleh kalah dengan simbol bendera sepak bola. Nggak boleh. Sepak bola kan cumanya Arema, punyanya Persebaya. Coca-Cola ya cuma punyanya Coca-Cola. Bendera Ngawi, bendera Magetan ya cuma punyanya Magetan. La ilaha illallah yang dikibarkan hitam itu punyanya Hizbut Tahrir. Palu Arit punyanya PKI. Nggak bisa menyaingi itu. Makanya jangan kemudian bersaing, apalagi bendera Filistin. Dia punya problemnya sendiri. Kita melihat itu problem internasional, tapi mereka punya problem regional. Problem regionalnya nggak bisa diselesaikan. Pasukan kemerdekaan tidak bisa bersatu setelah Palestina merdeka. Kita menyelesaikan problem regional, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, itu problem internasional. Tapi problem regionalnya kita selesaikan, masuk TNI, Polri. Dia nggak bisa di sana. Nah, kayak gini kita kan punya problem regional dan problem internasional. Nah kita ini. Nah tiba-tiba kemudian setelah ini geser ini politik jomplang, gitu loh. Politik jomplang. Kenapa? Tekanan internasional berubah karena 48 Hitler jatuh. Begitu Hitler jatuh, dunia belah jadi dua. You mau ikut Soviet apa ikut Amerika? Nah dalam pertarungan ini yang satu kanan, yang satu kiri. Maka di Indonesia meledak pemberontakan kiri dan pemberontakan kanan. PKI mulai berontak, PRRI Permesta, DITI sama-sama berontak. Karena apa? Dipikir kekosongan kekuasaan Indonesia tidak bisa hidup kalau tidak berpihak pada salah satu. Nah itulah di situ, karena menjaga pertarungan ini biar bangsa tidak ke kiri dan tidak ke kanan, Gubernur Suryo berkorban dan menjadi syuhada dalam peristiwa itu. Kan gitu. Nah kalau persoalan beliau jadi gubernur, ya memang untuk menata birokrasi butuh ilmu. Makanya santri setelah pulang ya mundur, ngurus negara ya nggak bisa belajar administrasi, enggak. Nah Gubernur Suryo belajar administrasi. Maka di Indonesia yang pribumi pertama yang orang Jawa bisa menjadi gubernur, ya Gubernur Suryo. Kenapa? Ya belajar kok. Nah belajar menata nation state itu kan tidak seperti belajar perang. Bangsa itu suruh perang bisa, tapi ketika harus ngurus administrasi ya bukan bangsa. Nah sekarang ini wale-wale gitu loh. Kiai ngomong agama bisa dari kecil di pondok. Nah kadang dokter ikut ngomong agama, ya kacau. Kan gitu kan, sama dengan saya berbicara ilmu kedokteran semalam bisa saya. Teorinya saya ajar, saya pelajari 2 malam bisa ilmu bedah. Nggak mungkin saya nggak bisa belajar ilmu bedah dalam waktu 2 malam. Tapi jangan masukkan ke ruang bedah, mati semua tak bedah. Nah itu sama. Saya bicara agama nggak bisa berdiri sendiri. Agama yang ketika saya ngomong, agama itu butuh sholat itu nutup aurat. Begitu tutup aurat urusannya pabrik kain. Kiai kan nggak bisa mikir kalau urusannya pabrik kain. Ini urusannya Cina. Makanya Cina nggak boleh, santri atau kiai nggak boleh marah-marah terus sama Cina. Kalau Cinanya pergi, pabrik sarungnya tutup. Itu sebagai apa? Nah itu makanya kiai yang berangkat dari sistem sosiologi dan antropologi yang kuat tidak mudah anti dengan sesuatu. Kiai ngajarin wudhu, tapi wudhu itu pakai air itu pakai sanyo sekarang sama pipa. Wudhunya diurus kiai, sanyo pipanya diurus Mas Pion. Kiai pergi haji, iya, tapi begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani karena buing sama air bas. Hajinya oleh kiai yang ngurus, pesawatnya diurus Yahudi. Begitu Yahudi mati semua, renang kita. Nah itu makanya kiai itu nggak suka orang, nggak tiba-tiba model begitu. Nah yang sekarang dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik itu biasanya kiai freelance. Umat realnya nggak ada, umatnya subscribe sama like itu. Lu kan kacau ini.
Loh saya ini jelek-jelek Suriah NO Anda tidak lihat gondrong-gondrong gini Suriah nih. Itu makanya kayak ini deh. Nah Indonesia ini mau ke kiri kan belecos kan karena dipikir Bung Karno nggak kuat, tapi tiba-tiba Bung Karno kuat, non-blok. Kami nggak ke Soviet, kami tidak ke Amerika. Pidatonya kerasnya luar biasa. Kami bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari puluhan suku, bangsa dan agama. Kami bisa bersatu. Hari ini Soviet mendalangi perang, Amerika mendalangi perang. Bangsa yang mendalangi perang pasti bukan bangsa yang baik. Bangsa yang tidak baik berarti falsafahnya tidak baik, berarti manifesto komunisnya Soviet tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik. Maka perlu dipertimbangkan. Kami di Indonesia punya alat nomor satu namanya Pancasila. Ganti Declaration of Independence-nya Amerika dengan Pancasila, ganti manifesto komunisnya Soviet dengan Pancasila. Itu di sidang tahunan PBB dengan mengutip ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Itu Bung Karno, satu-satunya presiden yang berani ngutip Quran di sidang tahunan PBB. Ya Bung Karno itu orangnya berani. Nah itu makanya kan kita gak ke kiri gak ke kanan. Nah Gubernur saya itu pun menjaga itu. Jawa Timur ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Beliau di tengah-tengah enggak. Ekstrim kanan, ekstrim kiri ditahan, nggak bisa ke kiri dan ke kanan. Nah cuman waktu itu lagi berkunjung ke titik sini. Coba itu sama aja sebenarnya, ke kiri ke kanan. Kalau itu waktu dihabisi sudah. Nah, itu beratnya orang menjaga ke kanan. Makanya kiai-kiai sekarang ya berat, dibully. Terus kenapa? Karena bertahan di tengah-tengah ini, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Nah, Bung Karno tiba-tiba kami nggak ke Soviet, kami tidak ke Amerika. Dan bangsa kita mendukung, intelektual organiknya mendukung. Orang-orang cerdasnya mendukung. Bung, Anda jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kita sebagai bangsa. Loh, apakah kita harus berkiblat ke Eropa? Jangan. Cara menasihati Bung Karno dengan apa? Dituliskan sebuah prosa panjang. Jangan berkiblat ke Eropa semata-mata. Dituliskan dengan sebuah novel salah asuhan. Loh, apakah kita harus berkiblat kepada Arab? Oh jangan mutlak ke sana. Dituliskan sebuah prosa panjang, sebuah novel di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan ke Belanda? Oh jangan, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan berkembang murni Indonesia? Tidak bisa. Siti Nurbaya cerdasnya orang dulu akhirnya CIA sama KGB nggak ngerti ya apa ini kok tiba-tiba ada Siti Nurbaya itu. Nah, itu bangsa ini. Nah, di konstelasi itu berat dan akhirnya meledos dua-duanya. Itu yang tidak siap dengan konsep ro'iyah berada di tengah-tengah meledos. PKI berontak, PRRI Permesta berontak, DITI berontak, dan santri komitmen. Ketika beberapa organisasi Islam sudah nggak tahan dan berontak di negeri ini, akhirnya walaupun santri harus berkawan dengan nasionalis dan PKI, dipilih oleh santri waktu itu demi apa? Menyelamatkan bangsa Indonesia, bergabung dengan Bung Karno dalam Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis. Demi apa? Demi keselamatan bangsa Indonesia. Lu pilihannya pahit. Lu makanya ini nggak main-main kalau sudah berbicara bangsa dan negara. Bangsa itu jangan ditanya kalau sudah ngomong bangsa dan negara, nggak akan pernah mundur itu. Ya, makanya kalau nyuruh bangsa kelahi gampang, nyuruh mundur yang sulit. Oh, itu tukang gelut semua. Loh itu Pak Kos pasukannya banyak, nasionalis gerak bubar tawur semua. Nah iya, nah ini loh bangsa kita. Sampai akhirnya panjang ini, tak terus nunggu tekan tengah wong udah rampung. Ini loh, nah ini berani meledos 48 yang meledos. Akhirnya kemudian 65 juga berarti yang kiri. Nah yang kanan, yang ekstrim kanan ini seolah-olah nggak ada masalah karena beragama, tapi sama-sama pemberontak. Makanya hari ini yang rese-rese itu juga sebenarnya bagian dari perjalanan ekstrim kanan yang waktu itu ada. Cuman yang kiri diawasi, yang kanan
lolos. Nah makanya sekarang kita berada di tengah-tengah. Sampai di zaman pemerintahan ini menjaga di tengah. Dari zaman Gus Dur, dari zaman Bu Mega, Pak SB, Pak Jokowi bertahan di tengah ini. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena tarik ke kiri dan tarik ke kanan. Sekarang ganti Amerika sama Cina. Bukan cuma di situ ini loh. Makanya Pak Emil, Pak Bupati, Pak Gus, ini harus mulai ini diceritakan masa lalu bangsa ini. Biar apa? Anak kita tidak kehilangan orientasi. Karena dulu negara itu ada, nampak. Sekarang peran negara itu kan nggak nampak di era digital milenial ini. Nggak nampak. Dulu nampak. Orang pengen lihat olahraga dunia, nampak ada peran negara. Karena dari gelanggang ke gelanggang masih ada TVRI, TV Republik Indonesia. Oh ya negara masih ada, negara memfasilitasi jendela luar negeri. Mau lihat Afrika masih sempet nunggu flora dan fauna, karena di tempat lain nggak ada. Sudah ditunggu seharian, kadang yang keluar Pak Harmoko, seharian ditunggu yang keluar Pak Murdiono. Itu capek nunggunya. Tapi orang masih ingat itu karena keberadaan TVRI. Sekarang mana ada orang merasa negara ada, mau cari dunia itu di sini, tinggal ketik kucing Afrika keluar, yang iseng bokong India keluar di sini. Mau nyari di sini semua data ada. Siapakah pejabat dengan istri tercantik di Indonesia? Pasti keluar Pak Emil, gitu pasti. Pasti keluar di sini. Coba yakin kalau nggak percaya. Siapakah pejabat paling ganteng dengan istri paling cantik? Pasti keluar Pak Emil Dardak, pasti begitu. Tanpa ada peran negara, semuanya ada di sini sekarang. Jadi seolah-olah negara itu tak pernah hadir. Jadi sekarang kalau semua orang seolah-olah negara itu tidak berguna, karena transnasional media dan sistem digital tidak selalu mencantumkan negara. Jadi ini eranya orang anti negara. Karena apa? Dia lupa bahwa ini semua itu juga seolah tidak ada peran negara. Padahal kalau WhatsApp ditutup oleh Indonesia, dia libur. Samsung ditutup Indonesia, libur. Tapi tidak tertulis Samsung ada karena kebijakan perdagangan Indonesia. Nggak ada ditulis itu, langsung di sini. Makanya orang sekarang merasa Indonesia itu nggak ada negara. Kenapa? Karena nggak ditampakkan lagi. Itu sama dengan orang nyumbang, hamba Allah gitu. Orang itu dulu kan negara kelihatan, rindu. Kalau dulu difasilitasi negara, dulu kan rindu itu tergantung negara, karena rindu harus disampaikan lewat pos. Iya kan, difasilitasi oleh kertas warnanya pink, PT Percetakan Kertas, cari warnanya biru, cintaku mengharu biru. Kertas warnanya pink, jangan warna merah. Kalau merah putus. Kalau tinta merah putus, baunya harus melati. Jangan harus mawar, jangan keliru bau melati, karena bau melati itu bau genderuwo. Dulu kan ada tuh eranya Bu Bupati, ini kan masih nulis. Mas, entah kenapa sejak kepergianmu menempuh pendidikan, aku merindukanmu. Dulu pasti begitu, tanya Pak Agus, gak percaya Pak Agus itu. Ini pakai bau mawar. Di malam-malam seperti ini, aku masih terbayang canda guraumu. Kamu pernah memuji aku, hidungku terbaik di dunia. Katamu juga bukan cuma hidungku, bahkan mataku lah seperti matahari dan rembulan. Kan ditulis semua, kekasihku. Tapi aku harus merelakan kepergianmu, karena itu demi masa depan kau dan aku dan anak-anak kita. Tulis panjang. Malam hari ini angin yang mendesau masih membisikkan suaramu di telingaku, dan aku yakin kau pun merindukanku. Pede lagi kan lu ada. Karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kekasihku, 4 kali 4 16. Masih ingat itu kan? Sempat tidak sempat dalam dibalas itu. Itu masih ada. Terus kemudian orang masih membayangkan negara, karena begitu dia pergi ke pos itu pos Indonesia, masih ada Indonesianya. Cari perangko didilat template no.
terus dilipat. Jadi semua pernah alami itu. Ada perusahaan perangko, ada filateli, ada kantor pos, ada curhat di radio, radio Susana, radio El Bayu, ya kan ada El Victor, curhat-curhatan di situ. Cilo 5 di Jogja. Ya Zika. Lihat. Makanya dulu ada kaset, ada sensor Indo. Nah, jadi semuanya masih ada bahasa negara. Negara sekarang hampir semua tidak ada bahasa negara. Tapi orang tidak tahu itu semua karena keberadaan negara. Tapi nggak lagi ditulis. Karena apa? Sekarang sudah kalau kangen sudah tinggal lewat handphone aja. Gitu. Dikirim tulisannya pendek, mah. Itu aja. Jadi seolah-olah tidak ada negara. Bahwa keberadaan ini semua karena keberadaan negara. Maka semilenial apapun, setransnasional apapun, ketika orang melintasi perbatasan pasti ditanya paspormu mana. Nah ini maka masyarakat sekarang tuh merasa transnasional. Iya. Loh anak saya itu nggak tahu kapan belajarnya bisa bahasa Inggris. Yang dulu harus kursus. Ternyata apa? Dia Tom and Jerry ini bisa bahasa Inggris. Masuk itu pintar baca gitu. Bahkan adanya yang kecil gitu. Kalau ribet sebenarnya itu dulu harus kursus, harus apa. Dulu orang semuanya merasa ada negara. Pengen masak sambal tumpang, tanya sama ahlinya. Sekarang tutorial. Sampai nganggo katok itu ono tutorialnya. Tutorial pakai BH pertama. Ono teng mriki kuwi kekek kumono. Lu sampai tutorial masang niku ono. Niku dipasang caranya ono mriki. Nah, inilah yang kemudian orang merasa, makanya seolah-olah dunia ini tanpa sekat negara sehingga seluruh sistem transnasional masuk, cocok gak cocok dibawa ke sini karena merasa pede. Yang beragama tidak pede kalau tidak Arab, yang modernis gak pede kalau gak Eropa. Makanya jangan heran simbol-simbol dari sana dibawa ke sini. Hizbut Tahrir itu kan problem solvingnya orang Palestina, di sana gagal bawa ke sini, seolah-olah menjadi problem solvingnya Indo. Nah dia pasti nggak bisa lah. Ikhwanul Muslimin itu kan diusahakan dari problem solvingnya orang Mesir, di sana gagal bawa ke sini. Sama komunisme, seolah problem solvingnya sini mau dibawa, nggak bisa. Ini menyelesaikan cara Indonesia. Bagaimana kita ini tetap menjadi sebuah bangsa yang ada di tengah karena kita memikul tanggung jawab berbeda-beda suku, bangsa, agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mempertahankan ini, kalaupun harus mati, dia mati sebagai bagian dari syahidnya anak Indonesia. Maka kemudian gubernur Subyek bagian dari itu. Dulu ini sampai melalui perasaan enak, saya kalau sing ikhlas mati kayak ngomong. Coba waktu itu terus kemudian memilih salah satu, Jawa Timur bubar sudah. Milih yang ke kanan apa ke kiri? Kalau milih yang ke kanan, yang kiri berontak. Milih yang ke kanan, yang kiri berontak. Tapi bertahan di tengah-tengah dengan resiko harus mati. Ya kayak Sayyidina Ali bertahan di tengah-tengah walaupun harus mati. Lah itu jenenge syahid, mati bukan karena kehendaknya, tapi mati karena bertahan untuk menyelamatkan puluhan manusia. Lu syahid. Nah karena putu-putune ini nggak tahu gimana sekarang. Yang punya latar belakang biologis ini gimana, kan kita nggak terus nah kalau kita kan ideologis gitu. Nah putra-putra cucu-cucu beliau ini, nah, makanya sudah betul kalau kemudian khol itu sesungguhnya adalah bagian dari melatar belakang sejarahkan bagi anak kekinian yang sudah mulai ahistoris. Amma ba'du. Ini baru mukaddimah. Ini belum mulai ngaji baru. Ya tapi kan sudah tua-tua karena ya dengkulnya itu berat sekali ini sudah, karena sudah sepuh-sepuh semua. Saya kan masih muda. Saya belum 40. Belum ya. Kalau ditanya, kok dari dulu belum 40 Gus? Nah, pertanyaanmu podo umure piro kan? Kiai kan kudu istiqomah. Takonane podo mesti jawabane mencla-mencli.
Coba kita mulai kembali. Gusti Kutu Jelantik nggak ada yang menceritakan, Sultan Hasanuddin nggak ada yang menceritakan, Pangeran Antasari nggak ada yang menceritakan, Gajah Mada nggak ada yang menceritakan. Karena nggak pernah diceritakan, tiba-tiba ada yang bercerita Gajah Mada itu Gajah Mada. Ngawur ini tadinya. Gajah Mada. Lah saya diminta membicarakan itu, aku mau. Gak mau saya. Lah kenapa gak mau? Loh aku tuh gak nawang mati ya Pak Arani musyrik, malah gue Islam nawang mati kan. Lah itu yang Gajah Mada. Gak ada yang menceritakan Patimura. Thomas Matulesi tiba-tiba oleh Ustadz Hadi Dayat diklaim sebagai Ahmad Lusi. Lah ya. Iya akhirnya Pak Emil akhirnya siapa? Emil, oh itu Ahmad Kamil, kan repot nanti. Pak Kusnadi, oh itu Kus Munadi, ya repot nanti. Karena nggak ada yang menceritakan. Jadi apa ya, penetrasi budaya orang akhirnya mengambil sesuatu yang nggak ini. Ya udah biarin aja, ada banyak sekarang ini. Bagaimana Thomas Matuleti, Ahmad Lusi, terus Patimu apa? Christina Martatiahau, istrinya dari siapa gitu. Kan banyak itu. Kan banyak Pak Emil. Nah makanya penjenengan ini yang bisa komunikasi. Menurut Ewangi nanti. Ayo kita berceritakan bangsa ini punya sesuatu. Aku tak gawe nanti bahasa Inggris no. Iya, karena kalau bahasa Inggris saya kan bahasa Inggris sekolahan. Jadi ini mesti rapatnya cocok kono. Soal bahasa Arabnya bahasa Arab Fuskah. Apa ini kalau ini di bahasa Inggris kan kayak apa? Misalkan kita punya cerita. Ngaji ini aja terus kemudian di bahasa Inggris kan cukup kok nanti. Rekamannya kan ada itu. Jadi kan terjemahkan dengan bahasa Inggris di bawahnya. Itu cukup dikirim ke Amerika teman-teman penjenengan ini bisa. Ini kita nggak punya sistem komunikasi kayak gitu. Banyak sekali anak-anak kita yang suaranya bagus, tapi nyanyinya kalah dengan Lady Gaga. Ya, Lady Gaga. Kita punya power metal, tapi tetap aja kalah sama Guns N' Roses. Ya. Kita punya dangdut yang sederhana. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Tetap kalah sama No Woman No Cry. Imagine of the people. Kita kan juga punya kelompok-kelompok yang bernyanyi atas nama kebangsaan, atas nama itu. Nggak ada yang menerjemahkan. Itu Pak Gus, jadi kan nggak ada sekarang ini. Sementara dunia sedang terbuka bagaimana melakukan penetrasi untuk proses pengambilan resources berikutnya. Kita nggak bisa kalau itu bangsa kita dipaksa jadi pasar. Krisis berikutnya sekarang sudah ambang mata. Cina punya duit nggak punya bahan makan. Inggris punya duit nggak punya bahan makan. 2023 ke atas ini problemnya makanan. Kita masih punya cukup lah makanan sampai hari ini. Karena dinamika makanan kita komplit. Mulai dari nasi, sego, jagung, uwi, gembili, iles-iles, ya masih banyak lah. Bute, talas. Nah kalau berbicara air sebagai krisis ke depan kita masih cukup punya air. Kalau berbicara krisis energi kita juga masih punya. Ke depan masih cukup lah kita. Kalau energi itu matahari, kita punya 3 waktu terpanjang dunia. Kalau energi itu adalah angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau energi itu panas bumi, kita negeri cincin api. Artinya itu masih muda dan orang-orang pasti kesini nanti. Makanya prolognya sudah dimulai. Orang kesini itu nanti enak kalau kita nggak hati-hati. Borobudur karya Nabi Sulaiman udah mulai kan. Nanti anak cucu dari bangsa saya itu tinggalnya Mbak Buyutku. Oh kesini kan tinggal gitu. Nabi Sulaiman dari Sleman. Ratu Saba dari Wonosobo. Kalau itu dibiarkan, nanti ketika mereka datang ke sini, ini tanah nenek moyangku, sampai mau apa? Ini yang paling ekstrim, ini adalah Atlantis. Atlantis itu adalah Bawean. Kita senang sekali nanti kemudian orang-orang Yunani akan ke sini. Kami turunan Atlantis berhak mengambil tanah nenek moyang kami. Itulah yang kacau. Makanya ya sudah. Kita mulai kembali menceritakan ini. Agama semua bercerita tentang masa lalu agar manusia punya eksistensinya dan dilindungi eksistensinya. Oleh apa? Undang-undang Tuhan dan undang-undang negara dan kita punya bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin wa yuwafi ni'amal kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Fadzakirna wa nasina dari kurang beridaka ya Allah, ya Allah. Wa bihaqqi rabbana nas'aluka min dzurriyyati biwadin ghairi dhizarin 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'abdan lin-nasi tawi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati mashkurin ja'al auladana dzurriyyatina alamidana lil khair wa ibadah rasulul qiyamah wa ya baina ummahatina masyayikhina wa jalal masyayikh makatan wa lil masyayikh Indonesia jami'ul masyayikh wa syahada'i Indonesia na khususan Guru Surya ya Allah. Jami usul mawlan semua maghfir lahum marhaban Allahumma la tahmil ajrahum wa la tafina ba'dhum lahum. Allahumma ja'al qabr mudawwaran bil jinan. Allahumma ja'al qabr jami'al qubur min alillahi wa Muhammadur Rasulullah bi akil man ila rabbika radiyatan mardiyah. Wa tuquli fi ibadi wa qul jannata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina